Halo Kidaler, selamat datang di channel Hobi Kidal. Di video kali ini saya berpasangan dengan Ferry dan lawan kita adalah Om-Om, ya Om satu ya, bukan Om-Om. Tapi usianya udah Om-Om dan sama satu anak yang masih muda, Christian namanya. Video ini saya kasih judul strategi Om-Om untuk memenangkan pertandingan. Kalau saya amati beberapa kali main dengan om-om ini, itu mereka punya kayak beberapa ciri khas. Nah, apa saja ya ciri khasnya? Mari kita tonton bersama-sama video ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Jerry dan saya berpasangan dengan yang gendut, Ferry namanya. Dan lawan kita adalah Christian yang pakai baju biru sama Om Ming. Kondisinya aku sama Ferry ini baru datang, jadi kurang pemanasan. Makanya banyak bola-bola yang nyangkut out dan sebagainya. Dan Om Ming sama Christian udah main satu kali di lapangan sebelah tadi. Ceritanya kita ini diajak main sama salah satu grup, dapatnya lapangan yang ini, tapi ternyata yang datang cuma kita berdua, jadinya kita nggak bisa main double. Makanya kita pinjam orang dari grup sebelah. Sebelum saya bahas tentang permainan ini, saya ingin bertanya apakah para pemirsa atau penonton video ini pernah menghadapi lawan yang usianya om-om atau masih belum pernah. Kalian boleh ceritakan di kolom komentar pengalaman kalian. Buat kalian-kalian yang hobi badminton, silahkan subscribe dulu channel ini ya. Karena ya isinya permainan badminton yang bukan atlet. Kadang-kadang ada kejadian yang lucu, kadang-kadang ada yang keren, ada yang aneh-aneh pokoknya. Yang tentunya kalian gak akan dapatkan kalau nonton video para atlet bermain. Channel ini lebih khusus diperuntukkan buat pemain yang pelajaran yang ingin memperbaiki teknik atau strategi-strategi yang kemungkinan berguna buat kalian bermain bersama teman-teman. Walaupun saya sendiri bukan atlet ataupun pernah masuk di pelatnas, tapi kebanyakan tips-tips yang saya dapat berdasarkan pengalaman atau ada saran-saran rangkuman dari YouTube lainnya. Ya positive thinking aja, semoga video-video saya berguna buat kalian. Baiklah, kita masuk ke pokok permasalahannya. Jadi kalau main sama om-om ini, yang pertama kita harus tahu, ya saya nggak berani bilang mereka itu main curang atau enggak ya. Tapi karena memang udah tua, mungkin matanya nggak seberapa jeli. Jadi kadang-kadang bola yang menurut saya, karena kita memang nggak ada linesman-nya, menurut saya masuk, tapi dibilang out. Atau mungkin kalau kita lihat di TV sewaktu pertandingan atlet ya, kadang shuttlecock itu ujungnya nyentuh separuh ke garis putih, itu dianggap masuk. Ya nggak kadang ya, pasti dianggap masuk. Cuman kalau kita main-main biasa kayak gini, kebanyakan
Dan khususnya kalau om-om bilang kena garis putih separuh itu dibilang out. Ya itu preferensi sih ya. Kadang-kadang ada juga anak muda yang berbuat seperti itu, menganggap bola itu out padahal kena separuh garis. Kalau saya sih kadang-kadang malah tanya yang ini lawanku masuk atau enggak, soalnya aku sendiri juga nggak jelas. Aku bilang gitu ya, main fair aja. Kalau kalah ya kalah, kalau menang ya menang. Kalau masuk ya masuk, kalau keluar ya keluar. Kalau ragu-ragu ya aku tanya ke lawanku, biar dia yang nentuin masuk atau enggak. Biasanya sih mereka bilang nggak masuk, atau kalau poin-poin penting baru bilang kalau masuk, padahal belum tentu. Ya itu yang pertama ya, karena om-om kadang kurang jeli juga ngelihat lapangannya, jadi nggak tahu itu bola in atau out. Kadang kalau menurut kami sih memang sengaja dibilang out biar menang. Lalu yang kedua, yang nggak usah om-om, aku sendiri kalau ngitung poin itu paling nggak bisa, jadi sering lupa. Tapi kalau om-om itu kadang-kadang ngitungnya poinnya udah 18, terus bisa mundur 16 gitu, dikurangin 2. Jadi untuk masalah hitung-menghitung sebaiknya kita juga ikut menghitung, jangan terlalu dipasrahkan ke om-om. Tapi kadang-kadang ya karena eh, kita mau menghormati yang lebih tua, biasanya kita nggak protes meskipun poin kita dikurangin sama mereka. Mungkin kalau kalian masih muda belum pernah ngerasain ya, kan ada kayak sindroma orang-orang tua yang udah apa sih namanya, atau mungkin bukan sindrom ya, namanya krisis paruh baya. Kalau kita udah ada umur itu kadang mikirnya, apa ya sebenarnya yang di hidup ini aku cari, atau apa ya yang Tuhan pingin aku berbuat untuk kehidupan di kehidupan ini gitu. Terus kadang-kadang merasa masih ini loh, aku meskipun masih tua tapi masih bisa memenangkan pertandingan, atau aku masih kuat badminton, lawan anak-anak muda aku masih bisa menang ya. Ada kayak kecenderungan seperti itu. Kadang-kadang kalau yang om-omnya udah lebih bijaksana sih, mereka cuman menikmati pertandingan, jadi menikmati permainan, jadi nggak terlalu berharap untuk menang. Ya memang ada trik-triknya sedikit sih kalau main, mereka kadang-kadang ada curang-curangnya dikit, tapi mayoritas mereka kepingin happy aja, jadi main badminton buat happy-happyan. Kadang-kadang ada juga yang taruhan, jadi kalau om-om itu kan ya apa ya, udah kebanyakan uang mungkin ya, jadi main badminton itu dianggap kayak judi gitu. Ada sih yang seperti itu, tapi untungnya di beberapa tempat yang aku ikuti nggak pernah melakukan itu. Saya cuma dengar cerita dari teman-teman aja. Lalu kalau soal ciri-ciri permainannya ya, karena kalau sudah tua itu musuhnya yang paling besar adalah lutut. Kalau udah tua main badminton itu lututnya, kebanyakan om-om itu lututnya dikasih deker semua. Ya aku sendiri udah merasakan ya, jadi kalau
terlalu banyak bermain tuh lututku jadi sering bergetar waktu di tengah-tengah pertandingan. Padahal nggak grogi loh. Tapi kaki ini bisa kayak bergetar mau jatuh gitu. Mungkin udah saatnya aku pakai deker juga. Tapi itu kalau aku terlalu banyak minum kopi sama terlalu sering main. Jadi kurang istirahat. Nah, karena om-om ini kan fisiknya udah mulai lemah. Jadi pola permainan mereka adalah kasih bola-bola drop shot. Jadi kalau di lob, kalau kita ngelob, kebanyakan om-om itu akan kasih drop shot yang tipis karena mereka ya senjatanya cuma itu. Kalau smash keras mungkin dia akan jarang-jarang pakai karena kan menghemat energi ya. Dan kalau sering smash keras gitu pasti nanti sakit badannya kalau habis bermain. Nah kayak gini kan smashnya itu pelan gitu sampai timingnya untuk defense itu jadi nggak seperti biasanya gitu. Terus karena om-om ini udah banyak pengalaman bermain, jadi dia itu punya kayak strategi mainnya itu kayak kalian lihat eh Hendra. Kalau Hendra main itu kan sering ganti timing ya. Jadi kalau mainnya cepet-cepet terus sama dia diblok atau dikasih silang. Nah, tapi kan Hendra lain soalnya dia kan masih muda. Tapi kalau om-om ini disengaja memang mainnya itu tipis-tipis silang-silang terus orang itu change of pace. Jadi temponya itu kadang-kadang langsung cepet-cepet berubah gitu. Kalau kita serang-serang-serang terus sama dia dikasih bola yang di luar jangkauan kita atau di luar yang biasanya kita serangnya lurus kan biasanya kembalinya itu silang. Nah ini mereka kadang-kadang punya kayak trik tertentu bisa ngembaliinnya lurus tapi tipis sama net atau mainannya itu sering nyentuh bibir net tapi masuk. Nah itulah hebatnya om-om. Setiap pukulan mereka itu ada kayak apa follow up-nya. Jadi kayaknya dia itu sengaja kasih bola di situ biar aku kasih bola pengembaliannya itu udah bisa nebak mereka. Karena saking pengalamannya mereka ya, jadi kita kadang nggak tahu mau mereka ini mau melakukan apa gitu. Mereka juga cukup bijaksana untuk nggak selalu menyerang lawan kayak gini. Itu eh, tahu-tahu kasih drop silang. Jadi kayak tiba-tiba gitu nggak bisa diprediksi. Tahu-tahu kasih kayak gitu. Walaupun sebenarnya aku udah tahu trik mereka. Kebanyakan dari om-om itu mainnya selalu ngasih drop-drop yang deket net gitu. Nah kalau aku inget sih biasanya aku tunggu kalau aku masih masih fit ya jadi nggak capek pasti aku tungguin di depan net langsung aku net kill. Cuman partnerku Ferry ini udah aku beritahu tapi kan karena dia ya kurang lincah jadinya sering mati di depannya Ferry soalnya dia nggak bisa melangkah. Dan kali ini Ferry itu kemakan ini um, apa kalau provokasinya om-om ini. Jadi yang diserang terus sama mereka berdua itu Ferry karena kan
nggak terlalu lincah ya, jadinya Ferry ini dikocai kiri kanan depan belakang, jarang sekali dikasih ke aku. Lalu seringnya mati di depannya Ferry, jadinya dia kena mental. Lalu balas kan, kalau anak muda digarain jadinya balas. Dia kasih ke omnya terus. Omnya dikasih lob, terus dikasih drop shot silang. Cuman pengalamannya om lebih banyak daripada pengalamannya Ferry. Dan mungkin mereka juga mainnya cukup sering sih. Biasanya kalau om-om itu sering main sama teman-temannya. Kalau kita kan kadang-kadang main seminggu itu 3 kali. Kalau om-om mungkin bisa lebih sih, karena mainnya kan ya nggak terlalu berat-berat banget. Jadi mau main sering nggak apa-apa. Dulu ada kenalannya papaku, dia juga bilang ya rumahnya di depannya lapangan ini. Dia bilang kalau setiap hari main, walaupun cuma 1 kali, tapi setiap hari main. Makanya skillnya itu nggak bisa dibilang abal-abal. Kalau dia mau kasih net silang atau drop yang tipis tuh ya karena mereka mampu gitu. Jadi mereka berani melakukan seperti itu karena nggak spekulasi lagi, tapi memang mereka mampu. Dan bukan ambisius, tapi mereka memang bisa, dan 90% berhasil mendapatkan poin dengan cara seperti itu. Kalau Om Ming ini aku lihat dia masih nggak berani kasih net silang yang tipis, mungkin belum terlalu bisa tipis ya. Sebenarnya Om Ming ini juga nggak terlalu tua amat kok. Dulu ada Om yang lebih kuat, maksudnya lebih tua, tapi lebih tipis-tipis mainnya. Dari backhand yang belakang itu dia bisa kasih net silang yang tipis dan masuk. Walaupun kelihatannya nanggung di atasnya net gitu, tapi jatuhnya itu tipis di sebelahnya net. Jadi ya tetap poin. Saya membayangkan kalau beberapa tahun kemudian, mungkin 10 atau 20 tahun lagi, kalau saya masih main badminton, kemungkinan juga akan bermain seperti om-om ini. Jadi kalau udah nggak mampu, ototnya udah capek atau sering sakit, pasti aku akan mainnya lebih cerdas dan nggak terlalu banyak pakai otot. Lalu sekarang mulai belajar kasih penempatan-penempatan yang tidak bisa diduga oleh lawan. Seperti silang-silang, atau kadang-kadang kan kita cuma main 4 sudut aja ya. Jadi sudut belakang kiri kanan sama sudut depan kiri kanan. Padahal kita masih bisa nempatin di tengah-tengah. Tengah-tengahnya yang kiri kanan dan tengah-tengahnya depan belakang. Nah, kadang-kadang anak-anak muda itu nggak nyasar di tempat yang itu. Kalau atlet ya pasti ya, kan memang diajari, yang ngajarin atlet, coachnya juga tua-tua, pasti dikasih tips-tips dan trik yang seperti itu. Cuman seringkali kalau aku amati anak-anak muda main, penempatannya itu kalau nggak di tengah-tengah terus ya, karena mereka nggak bisa main yang nempatin di pojok-pojok ya, karena kurang latihan. Tapi mainnya itu kurang variatif, maksudnya paling cuman main smash sama main lob, udah.
Main drop atau drop silang, net silang itu menurutku jarang. Banyak pemain-pemain yang maksudnya yang di sekitaran circleku main itu jarang main yang tipis-tipis atau silang-silang gitu. Pasti kaget lah anak-anak muda kalau pertama kali ketemu om-om diajak main bareng sama om-om pasti kaget. Aku masih ingat waktu dulu aku SMA ikut klub, papanya temenku itu main di lapangan sebelah. Kadang-kadang ya temennya nggak datang atau temennya udah capek atau sudah pulang, kurang orang. Jadi anaknya sama aku, temennya anaknya dipanggil untuk bertanding lawan mereka dan kebanyakan kita nggak menang. Soalnya om-omnya itu lebih tahu banyak strategi. Walaupun pukulannya nggak keras, tapi tetap masuk dan masuknya itu tipis-tipis di dekat garis putih itu. Jadi pelajaran berharga sih buat aku waktu SMA dulu. Karena sempat bermain lawan om-om. Dan mungkin kalian pikir kalau om-om ini udah tua nggak berani main sampai gelundung-gelundung gitu, kalian salah. Karena om mungkin bukan omeng ini ya, tapi ada lagi om satunya. Itu kalau main sampai delosong-delosong, gelundung-gelundung. Aku pikir apa ya, nggak sakit nanti pulangnya ini apa nggak benjit semua ya. Tapi ya urusannya om aku nggak peduli. Siapapun musuhnya aku nggak akan anggap remeh. Kalau bisa menang dengan membuat musuhku gulung koming atau guling-guling, nggak pandang bulu, meskipun udah tua ya akan aku lakukan. Tega ya, ya gak apa-apa. Mereka kalau nggak mau gelundung ya nggak apa-apa kok, kan bisa dilepas saja. Tapi kebanyakan om-om itu masih niat untuk ngambil meskipun delosor-delosor gitu pasti masih mau ngambil. Kadang ada miris ya soalnya kalau waktu masih muda itu kadang-kadang malas gitu untuk delosor-delosor atau sampai kayak atlet itu sampai nyungsep itu kadang males kan. Tapi om-om itu nggak males, nggak pernah males. Patut dicontoh sih itu sikap yang seperti begitu. Waktu masih muda mungkin kalau menghadapi musuh, ya walaupun main-main biasa kayak gini bukan pertandingan, pasti ada perasaan kayak deg-degan gitu karena musuh kita lebih tua banget gitu. Tapi kalau udah usia 30 40-an terus musuh kita 60-an, musuhnya lebih tua apa kita tetap keder kan ya enggak, malah meremehkan kan kalau wow udah tua mana bisa lari gitu. Tapi kalau kita umurnya belasan, umur 13 menghadapi lawan yang umur 30-an itu kayak merasa waduh pasti kalah ini soalnya mereka kuat gitu. Nah yang pasti kita juga harus belajar mental ya. Kalau nggak boleh takut sama lawan. Walaupun mungkin lawan kita mainnya bagus atau kuat, smashnya keras ya, kita harus cari cara bagaimana untuk menghadapi lawan yang seperti itu. Yang penting mentalnya dulu disiapin. Kalau skillnya bagus tapi mentalnya jelek, biasanya malah kalah sih. Kalau kita bisa contoh sikap yang om punya ya, ya mereka udah nggak takut-takut lagi sama lawan meskipun kalah ya. Mereka pasti mikirnya
kalah ya nggak apa-apa, wong udah tua kok, mau apa yang mau dicari gitu kan. Yang penting seneng aja bisa lawan eh, anak-anak muda, apalagi anak mudanya mainnya bagus gitu. Mungkin kalian udah punya pengalaman ya kalau dalam satu grup badminton itu biasanya ada yang mainnya bagus itu pasti dicari-cari orang, diajakin main di mana-mana. Soalnya kebanyakan orang yang nggak terlalu bisa juga kepingin digendong sama yang pinter atau yang udah lumayan bisa atau lumayan bagus, itu juga ingin lawan yang lebih bagus dari dia gitu. Jadi biar mereka sendiri juga maju skillnya. Kalau lawannya yang biasa-biasa terus atau yang lebih rendah dari kita jadi males main. Atau kadang-kadang anak muda milih gak datang daripada harus main dengan orang-orang yang skillnya nggak, maksudnya nggak selevel sama dia gitu. Ya oke lah gitu aja ya. Kalau dari tadi aku ngomong terus. Ini gamenya udah mau selesai kok. Itu Ferry. Aku pukul, aku kasih backhand, kena pipinya. Aku ini kesulitannya kalau main bareng Ferry itu, dia kan badannya besar, jadi kadang-kadang bola itu hilang. Aku nggak kelihatan, tahu-tahu muncul di sebelahku di belakangnya badannya Ferry lulu. Kok tahu-tahu bolanya di sini gitu. Soalnya dia blocking pandanganku, itu kena blok badannya. Mungkin dia harus latihan ini ya, squat jam kalau di rumah biar kalau main tuh bisa pasang kuda-kuda agak jongkok biar nggak mengganggu pandangannya partnernya. Terus dia itu kan ya biasa main tenis, jadinya nunggu bolanya itu turun baru dipukul. Khususnya kalau mau kasih silang lob atau ya pokoknya silang lah. Silang backhand tuh dia mengambilnya di bawah. Tapi smashnya keras soalnya kan biasa main tenis. Terus rotasinya dia nggak terlalu ini. Atau kadang-kadang yang aku harapkan dia ada di mana, tapi statis tetap di situ terus. Jadi nggak mau lari-lari, muter-muter. Ya itu perlu kayak apa, training khusus sih kayak gitu itu. Jadi training rotasi, siapa yang harus ngambil. Terus kalau situasinya kayak gini, harus bagaimana gitu. Nggak bisa diajarin, kalau diajarin tuh kita kan mikir dulu baru bertindak ya. Jadi kalau kita main udah blank, udah nggak pasti nggak ada pikiran kayak gitu. Kalau yang gampang-gampang mungkin masih bisa diingat. Misalnya kalau angkat kita harus nyebar kiri kanan. Kalau bolanya turun harus depan belakang. Nah itu kan gampang ya. Tapi kalau misalnya posisinya seperti ini, keadaan lawan di posisi mana, kita ini seperti apa, di pojokannya sebelah mana, itu kebanyakan mikir udah nggak jalan, nggak otomatis. Kita harus cari cara-cara yang otomatis. Caranya ya harus latihan, di training ada coachnya yang kasih bola-bola kayak simulasi gitu. Kalau simulasinya kayak seperti ini, skenarionya kita harus bagaimana, partner kita harus berada di mana gitu. Nah kayak gini kan aku kasih net ke silang sana, kan pasti aku maju, udah nggak mungkin jadi cover area aku tuh segitiga yang di depan, kayak segitiga siku-siku. Jadi Ferry harus cover yang siku-siku yang kebalikannya. Jadi udah bukan depan belakang lagi, udah bukan kiri kanan, tapi diagonal. Covernya itu udah diagonal.
Ya mungkin nggak pernah tahu ya kalian kalau ada teknik seperti itu, jadi covernya diagonal. Ini tepaan aja, jadi kebetulan aja net silangku masuk. Biasanya kalau dari tengah aku net silang itu keluar dikit, tapi itu kadang tergantung dari senar kita yang kita pakai. Ini baru aku senar pakai lining 3 bus, bukan, lining 1, jadi nomor 1. Itu lumayan sih untuk nettingnya, silang-silangnya bagus, buat netting bisa tipis-tipis. Kalau Ultimax biasanya malah out, tapi buat smash agak keras, jadi perlu tenaga ekstra. Cuman kalau udah main beberapa kali biasanya kita jadi terbiasa kok. Yang aku cari sebenarnya cuman akurasinya aja. Kalau udah menjelang tua ya, aku kan belum tua tapi menjelang tua, itu kita, ya aku belajar untuk menghemat energi. Jadi mainnya udah nggak usah main smash harus kenceng, nggak main kayak gitu lagi, tapi mainnya akurasi dan main cerdas, nggak boleh main pakai otot lagi, nggak boleh pakai power, mainnya main blessing yang strategis. Nah, udah selesai deh. Oke, aku kalah akhirnya. Kalau nggak salah ini selisih cuma 2 poin aja sih. Hampir menang.